Ini merupakan sebuah kisah tentang seorang kakek tua miskin yang hidup berdampingan dengan seekor naga besar di dalam goa di hutan. Mereka menjadi sahabat, saling membantu, dan menjadi cerita menggemparkan di daerahnya. Mari kita simak bagaimana mereka bisa bersahabat. Pada usia senjanya, kakek Tono akhirnya merasa lelah menjalani hidup yang penuh dengan kesulitan. Setelah puluhan tahun bekerja serabutan di kota, ia hanya menemui kegagalan demi kegagalan. Hidupnya kian terasa sepi setelah istrinya meninggal, dan anak-anaknya yang kini entah berada di mana tak pernah menghubunginya lagi. Dalam keterasingan itu, kakek Tono menyadari bahwa dunia telah meninggalkannya, hingga ia memutuskan untuk pergi jauh dan tinggal di tempat yang tak tersentuh oleh hiruk-pikuk manusia. Di tengah hutan sunyi yang seolah menantinya dengan kesedihan yang sama, langkahnya menuju hutan membawa perasaan aneh, campuran antara keputusasaan dan penerimaan. Hanya dengan beberapa barang seadanya yang ia bawa dalam sebuah karung lusuh, kakek Tono menyusuri jalur berbatu yang menembus lebatnya pepohonan. Sore itu, matahari tampak terbenam di balik dahan-dahan rimbun, memberi warna keemasan yang sendu. Angin dingin berhembus seolah menyambutnya, membuat bulu kuduk kakek Tono berdiri. Meski dirinya tampak tegar, ada keraguan dalam setiap langkahnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa tak ada jalan lain. Hidup di kota sudah tak memiliki arti apa-apa baginya. Setelah berjalan cukup jauh, kakek Tono menemukan sebuah goa di tebing yang tersembunyi di balik semak-semak tinggi. Goa itu terlihat gelap dan dingin dengan dinding batu yang kasar dan lembab. Ia berdiri sejenak di mulut goa, merasakan kekosongan yang menyelimuti tempat itu. Goa ini sangat sederhana, tak ada satupun tanda-tanda kehidupan di sana. Namun, bagi kakek Tono, goa ini adalah pelabuhan terakhirnya, tempat ia akan menjalani hari-hari tanpa gangguan. Disinilah aku akan mengakhiri perjalanan hidupku, gumamnya dalam hati sambil memasuki goa dengan langkah berat. Namun, baru beberapa langkah masuk, pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak biasa di sudut goa. Bayangan gelap itu bergerak pelan. Kakek Tono berhenti, matanya menyipit, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Dan di sanalah, tubuh besar seekor naga raksasa terbaring lemah. Terluka parah di beberapa bagian. Bekas darah yang sudah mengering di kulit naga itu mengindikasikan bahwa ia baru saja mengalami pertempuran sengit. Kakek Tono terkejut, merasakan ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, dan ia berpikir untuk segera berlari keluar. Namun, rasa iba menyusup dalam hatinya. Naga itu tampak tak berdaya, begitu lemah, sama seperti dirinya. Dengan perasaan takut bercampur kasihan, kakek Tono mendekati naga itu perlahan-lahan. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan selembar kain usang dari karungnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk dijadikan perban. Setiap kali ia menyentuh tubuh naga itu, hatinya berdebar kencang. Meskipun nalurinya mengatakan untuk segera pergi, ada perasaan mendalam yang membuatnya bertahan. Ia merawat luka naga itu dengan telaten, membersihkannya menggunakan air dari botol kecil yang ia bawa. Naga itu diam saja, seolah merasakan ketulusan yang diberikan oleh kakek Tono. Dalam keheningan malam, kakek Tono terus menjaga naga itu yang masih terbaring lemah. Matanya mulai terbiasa dengan kehadiran sosok besar tersebut, dan rasa takutnya perlahan menghilang, digantikan oleh perasaan kasih. Ia berbicara perlahan pada naga itu, seolah menenangkan dirinya sendiri. "Aku juga sendirian, sama sepertimu," bisiknya sambil membalut luka naga dengan hati-hati. Seiring malam yang semakin larut, kakek Tono mendapati dirinya tertidur di samping naga itu, seolah tak lagi takut akan ancaman. Keesokan paginya, saat ia membuka mata, naga itu masih terbaring di tempat yang sama. Namun kini matanya menatap kakek Tono dengan tatapan yang tak biasa. Ada kedalaman dan ketenangan yang terasa, seakan sang naga memahami apa yang telah dilakukan kakek Tono. Dalam hening itu, kakek Tono merasa telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar tempat berlindung. Ia merasa telah menemukan teman yang mengerti perasaan sepi dan terasing yang selama ini menghinggapi hidupnya. Pagi itu, kakek Tono duduk di depan goa, memandangi hutan yang mulai terang oleh cahaya matahari. Ada kehangatan yang aneh di hatinya, berbeda dari sebelumnya. Di usianya yang telah senja, kakek Tono sadar bahwa hidup selalu punya cara untuk mempertemukan orang atau makhluk yang sedang kehilangan di tempat yang paling tak terduga. Tanpa ia sadari, inilah awal dari persahabatannya dengan sang naga raksasa yang ia namai Jaka.
Hari-hari berlalu dan kakek Tono mulai terbiasa dengan kehidupan di dalam goa bersama Jaka. Luka-luka Jaka berangsur pulih dan setiap kali kakek Tono membersihkan atau mengganti perban pada tubuh besar itu, ia selalu merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Meski awalnya merasa takut, kakek Tono perlahan merasakan kedamaian di dalam goa, seolah ada kehadiran lain yang menemaninya dalam keheningan. Jaka juga tampak tenang, bahkan seringkali hanya melingkar di satu sudut, seakan mengerti batas-batas yang diberikan oleh kakek Tono. Suatu malam, kakek Tono terbangun oleh suara desisan lembut di sampingnya. Ia membuka mata dan mendapati Jaka memandang ke arahnya. Tatapan itu dalam dan penuh makna. Ada ketenangan di mata Jaka, seakan berusaha mengucapkan terima kasih kepada kakek Tono. Saat itu, untuk pertama kalinya, kakek Tono memberanikan diri mendekat, bahkan menyentuh kepala Jaka dengan lembut. Ada kehangatan yang ia rasakan di hati, rasa nyaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehadiran Jaka membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendirian di dunia ini. Pagi berikutnya, Jaka mulai menunjukkan perilaku tak biasa. Naga itu meninggalkan goa dan tak kembali hingga menjelang sore. Saat kakek Tono mengira Jaka tak akan kembali lagi, naga itu muncul di depan goa dengan seekor kelinci kecil di mulutnya. Jaka meletakkan kelinci itu di hadapan kakek Tono, seakan memberikan hadiah kepada sahabat yang telah merawatnya. Kakek Tono terharu melihat perbuatan Jaka, menyadari bahwa Jaka bukan sekadar hewan buas, melainkan makhluk yang memiliki perasaan. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lirih sambil menepuk lembut tubuh Jaka, merasa takjub dengan ikatan persahabatan yang tumbuh di antara mereka. Semakin hari, hubungan mereka semakin erat. Kakek Tono tak lagi takut, bahkan mulai berbicara kepada Jaka layaknya seorang teman. Ia menceritakan tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia berjuang di kota, dan tentang kesepian yang menggerogoti hidupnya sejak istrinya meninggal. Jaka tetap diam, namun tatapan matanya yang lembut seolah mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh kakek Tono. Dalam keheningan hutan, kakek Tono merasa menemukan tempat untuk mencurahkan isi hatinya, sesuatu yang ia kira tak akan ia temukan lagi di masa hidupnya. Meski telah beradaptasi, ada kalanya ketakutan lama datang kembali. Setiap kali kakek Tono melihat tubuh besar Jaka yang melingkar di dalam goa, ada getaran halus yang muncul dalam dirinya. Ia selalu ingat bahwa Jaka adalah makhluk liar dengan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Namun, perasaan takut itu selalu hilang saat Jaka menatapnya dengan penuh kelembutan, seakan berkata bahwa dirinya tak akan pernah menjadi ancaman. Kakek Tono belajar untuk mempercayai sahabat barunya, meski naluri manusiawinya tetap waspada. Hubungan mereka pun kian erat. Kakek Tono tak lagi merasa sendirian karena Jaka selalu ada di sisinya, menjadi teman yang tak pernah ia duga sebelumnya. Mereka berbagi kehidupan yang penuh kesederhanaan di dalam goa, menjelajahi hutan bersama untuk mencari makanan, dan melewati malam yang sunyi dalam damai. Goa yang awalnya hanya menjadi tempat pelarian, kini telah berubah menjadi rumah. Tempat di mana kakek Tono merasa dicintai dan diterima, meski hanya oleh seekor naga raksasa. Jaka, yang dahulu hanyalah seekor naga yang terluka dan tak berdaya, kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kakek Tono. Mereka telah melalui hari-hari bersama dalam keheningan, saling menguatkan meski tanpa kata-kata. Di usia senjanya, kakek Tono menyadari bahwa kadang sahabat sejati bisa hadir dalam wujud yang paling tak terduga, memberi arti pada hidupnya yang dahulu terasa hampa. Meski berbeda, mereka saling mengerti. Dan dalam hati kecilnya, kakek Tono berjanji akan menjaga Jaka seperti ia menjaga keluarganya sendiri. Hari-hari di hutan semakin berlalu dan ikatan antara kakek Tono dan Jaka semakin erat. Mereka bukan lagi sekadar teman yang kebetulan hidup bersama, tetapi menjadi dua sahabat yang saling mengisi kesepian masing-masing. Setiap pagi, kakek Tono akan keluar dari goa untuk mengumpulkan buah-buahan, sementara Jaka menemaninya dari kejauhan, mengawasi dengan mata tajamnya. Kakek Tono merasa aman dan terlindungi meski jauh dari peradaban. Kehadiran Jaka membuat kakek Tono percaya bahwa tak ada binatang buas yang berani mendekat. Pada suatu pagi, kakek Tono merasa sangat lelah dan sakit-sakitan. Tubuhnya terasa berat dan langkahnya melemah. Usianya yang sudah senja membuat kesehatannya kian rapuh. Namun, ia tak ingin memperlihatkan kelemahannya kepada Jaka.
Meski begitu, Jaka seolah memahami keadaan kakek Tono tanpa harus diucapkan. Setiap kali kakek Tono kesulitan berjalan, Jaka mendekat dan mengulurkan tubuhnya, seakan mengajak kakek Tono bersandar padanya. Dalam diamnya, Jaka menunjukkan perhatian yang tulus, membuat kakek Tono merasa terharu. Suatu siang, saat kakek Tono sedang beristirahat di tepi sungai kecil, ia teringat akan kenangan masa mudanya. Kehidupan yang dulu penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan kini terasa begitu jauh. Ia menatap aliran air yang jernih, membiarkan pikirannya melayang pada keluarga dan masa-masa indah yang pernah ia lalui. Perlahan, air matanya menetes. Jaka yang berada di sampingnya menundukkan kepalanya seakan merasakan kesedihan yang dirasakan kakek Tono. Kakek Tono tersenyum lirih dan mengelus kepala Jaka, mengucapkan terima kasih karena telah menjadi teman yang tak pernah meninggalkannya. Kehidupan di hutan tak selalu mudah, namun kedamaian bersama Jaka membuat kakek Tono merasa lebih kuat. Suatu hari, ketika mereka kembali ke goa setelah mencari makanan, mereka menemukan seekor rusa kecil yang terjebak di bebatuan. Kakek Tono tahu bahwa itu adalah kesempatan untuk mendapatkan makanan yang berharga, tapi ada belas kasihan dalam hatinya. Ia pun membebaskan rusa itu, membiarkannya pergi. Jaka memandang kakek Tono seolah mengerti alasan di balik tindakannya. Dalam hutan yang penuh hukum rimba, kakek Tono mengajarkan nilai kasih sayang kepada Jaka. Jaka pun belajar untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga hidup dengan empati. Pada malam-malam yang dingin, kakek Tono seringkali berbicara kepada Jaka tentang berbagai hal. Dari cerita-cerita masa lalunya hingga impian yang pernah ia miliki, Jaka tak pernah merespons dengan kata-kata. Namun setiap kali kakek Tono bercerita, Jaka akan diam dan mendengarkan, menjadi pendengar setia bagi kakek Tono yang hanya memiliki kenangan untuk dibagikan. Di mata kakek Tono, Jaka bukan sekadar naga, tetapi sahabat yang memberinya alasan untuk terus bertahan, memberinya kehangatan di tengah kesendirian yang menyelimuti. Suatu malam, kakek Tono mendapati dirinya sulit tidur. Ia merenungi hidupnya yang telah ia habiskan dengan banyak penyesalan dan kesedihan. Namun saat menoleh ke samping dan melihat Jaka yang melingkar di dekatnya, kakek Tono merasa mendapatkan kekuatan baru. Ia sadar bahwa dalam perjalanannya yang penuh liku, hidupnya kini telah menemukan arti kembali. Jaka, dengan kehadirannya yang sederhana, memberi warna dalam hari-hari kakek Tono yang kelabu, menghapus kesepian yang dulu begitu menyesakan. Kakek Tono semakin yakin bahwa Tuhan telah mengirimkan Jaka untuk menemaninya dalam keheningan hutan. Ia merasa telah menemukan kedamaian yang sejati. Kakek Tono berjanji dalam hatinya untuk menjaga Jaka dan tak akan meninggalkannya. Goa kecil di hutan itu kini bukan lagi tempat persembunyian, melainkan rumah yang penuh dengan persahabatan sejati yang terbentuk tanpa kata-kata, namun terikat dalam kasih yang tulus. Suatu pagi yang sunyi, kakek Tono dan Jaka berjalan menyusuri tepi sungai, menikmati kedamaian hutan sambil mencari makanan. Udara pagi terasa segar, namun entah mengapa kakek Tono merasa ada yang ganjil di sekelilingnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dan bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan. Kakek Tono menatap tajam ke arah semak-semak, mencoba memastikan apa yang ada di sana. Dalam sekejap, muncul sosok seekor beruang yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. Tampak ingin mendekati. Kakek Tono terkejut dan sedikit panik. Ia tahu bahwa dirinya tak akan mampu menghadapi makhluk hutan sekuat itu sendirian. Saat beruang mulai mendekat, kakek Tono berdiri mematung, antara ingin berlari atau tetap di tempat dengan harapan beruang itu tak akan mendekat lebih jauh. Namun saat ketakutannya semakin dalam, Jaka tiba-tiba bergerak maju, berdiri di antara kakek Tono dan beruang. Seakan siap menjaga sahabatnya, Jaka menghadapi beruang dengan ketenangan yang luar biasa, seolah memberi isyarat agar beruang itu tak mendekat. Kedua makhluk hutan itu saling memperhatikan, sementara kakek Tono merasa sangat tegang menyaksikan peristiwa tersebut. Dalam suasana penuh ketegangan, beruang itu akhirnya mundur perlahan. Mungkin merasakan bahwa Jaka tak akan membiarkan kakek Tono berada dalam bahaya. Dengan tatapan yang tajam, Jaka memastikan beruang itu benar-benar pergi, seolah mengamankan situasi di sekitarnya. Setelah suasana kembali tenang, kakek Tono merasa sangat lega. Jaka yang gagah dan tenang kembali menghampirinya, seolah tak terjadi apa-apa.
kakek Tono terharu melihat ketulusan sahabatnya yang telah melindunginya tanpa ragu. Ia menunduk dan mengucapkan rasa terima kasih yang tulus pada Jaka. "Terima kasih Jaka, kau selalu ada di sisiku," ujarnya pelan sambil menepuk lembut tubuh sahabatnya itu dalam keheningan. Kakek Tono duduk dan dengan hati-hati merapikan tubuh Jaka yang sedikit lelah setelah kejadian tadi. Ia menyadari bahwa Jaka bukan hanya sahabat, tapi juga pelindung yang setia. Jaka pun tampak tenang dan nyaman saat kakek Tono membersihkan debu dan kotoran dari tubuhnya, seakan mengerti bahwa perhatian kakek Tono adalah tanda persahabatan yang tulus. Setelah kejadian itu, hubungan mereka semakin erat. Kakek Tono merasa sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Jaka di sisinya. Ia menyadari bahwa dalam kesunyian hutan, Jaka telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Dengan kesetiaan yang telah teruji, kakek Tono berjanji akan selalu merawat dan menjaga Jaka, sebagaimana Jaka telah menjaga dan mendampinginya. Di bawah langit hutan yang luas dan tenang, kakek Tono merenungkan persahabatan yang terjalin di antara mereka. Dalam ikatan yang terbentuk tanpa perlu kata-kata, kakek Tono dan Jaka telah menemukan tempat bagi hati mereka untuk saling mempercayai dan menguatkan. Mereka berdua tahu, dalam kesunyian hutan itu mereka tidak lagi sendirian. Suatu hari, kehidupan tenang kakek Tono dan Jaka terganggu oleh kedatangan sekelompok warga yang tanpa sengaja melihat sosok Jaka di sekitar hutan. Mereka terkejut, bahkan merasa ngeri melihat kakek Tono berjalan bersama naga besar itu. Kabar cepat menyebar ke desa, menciptakan ketakutan di hati warga. Mereka mengira bahwa Jaka adalah ancaman yang harus diatasi demi keselamatan semua orang. Meski kakek Tono telah menjelaskan bahwa Jaka adalah sahabat yang setia, warga tak mudah percaya. Beberapa hari kemudian, sekelompok warga datang ke hutan dengan peralatan seadanya, bermaksud menangkap Jaka. Mereka berpikir tindakan ini penting untuk mencegah hal buruk terjadi di desa. Kakek Tono yang mengetahui niat warga berusaha melindungi Jaka dengan segala cara. Namun Jaka akhirnya tertangkap dan diikat dengan tali kuat. Kakek Tono hanya bisa memandang dengan sedih, merasa terhimpit antara persahabatannya dengan Jaka dan kecemasan warga yang tak bisa diabaikan begitu saja. Kakek Tono lalu mencoba meyakinkan para warga. Jaka bukanlah ancaman, katanya dengan suara lantang yang penuh emosi. Dia telah menyelamatkan nyawaku berkali-kali. Kalau saja kalian tahu betapa besar pengorbanannya untukku, kalian pasti akan mengerti. Warga tampak ragu, namun ketakutan mereka tetap menguasai hati. Mereka merasa sulit untuk menerima bahwa naga sebesar itu bisa menjadi sahabat bagi seorang manusia. Merasa bahwa kata-kata saja tidak cukup, kakek Tono mengajukan sebuah permintaan kepada warga. "Beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa Jaka bukanlah hewan yang jahat," ucapnya penuh harap. Ia lalu mendekati Jaka yang terikat dan menepuk tubuhnya dengan lembut, menunjukkan kedekatan yang penuh kasih sayang di antara mereka. Dengan hati-hati, kakek Tono melepaskan ikatan pada Jaka sambil berbisik lembut agar Jaka tetap tenang. Setelah ikatan dilepas, Jaka tidak melakukan hal yang menakutkan. Ia hanya diam dan menundukkan kepala di dekat kakek Tono, seolah mengerti bahwa dirinya sedang diuji. Warga memperhatikan dengan mata terbelalak, tak menyangka melihat seekor naga besar yang begitu jinak dan tunduk kepada kakek Tono. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, mulai merasa bahwa mungkin kakek Tono benar dan mereka telah salah menilai Jaka. Kakek Tono kemudian menunjukkan bagaimana Jaka selalu menemaninya dan tidak pernah menunjukkan sikap yang membahayakan. Dengan sabar, ia menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, termasuk bagaimana Jaka pernah menyelamatkannya dari bahaya. Kisahnya yang penuh ketulusan mulai mengetuk hati warga, dan perlahan ketakutan mereka berubah menjadi kekaguman. Mereka akhirnya mengerti bahwa persahabatan kakek Tono dan Jaka didasarkan pada kasih sayang dan saling pengertian. Akhirnya, warga membiarkan Jaka bebas dan mereka mengakui kesalahan mereka dengan penuh penyesalan. Kakek Tono merasa lega dan berterima kasih kepada warga yang akhirnya memahami persahabatannya dengan Jaka. Di bawah sinar matahari sore, kakek Tono dan Jaka melangkah kembali ke hutan, mengetahui bahwa mereka tak lagi harus bersembunyi dari pandangan dunia luar. Kini, persahabatan mereka telah diakui, dan kakek Tono serta Jaka menjadi sebuah cerita menggemparkan yang membuat warga terheran. Warga menceritakan persahabatan mereka setiap hari hingga sekarang.